Itu yang akan diajarkan oleh itu kepada santri-santri. Jadi kita ingin nanti santri-santri kita ini mengikuti media bisa bersaing dengan tamatan-tamatan sekolah umum, ya. Sebab di sekolah di pesantren ini tidak tertutup kemungkinan kalau dia berbakat nanti jadi dokter, bisa juga masuk fakultas kedokteran. Jadi sekarang tidak harus sekolah umum. Mau jadi bidan bisa masuk sekolah bidan. Jadi cuma ilmu agamanya sudah ada. Ya, kami yang sensi aja Pak. Ya Pak. Jadi kita harapkan nanti anak-anak kita menguasai multimedia sesuai dengan BLK yang kita bantu di sini, termasuk peralatan-peralatannya juga dibantu, instrukturnya juga dibiayai untuk dilatih, dan nanti ditambah-tambah ilmunya, sehingga nanti tamat-tamat santri kita di sini akan menjadi ulama yang kaya raya. Ulama yang kaya raya. Umpamanya dia ngaji di masjid. Apa yang kurang masjid itu? Lapiak sekolah lain Pak. Saya bantu. Suatu saat akan terjadi seperti itu. Jadi kita bantu. Saya sudah bantu pesantren di Sumatera Barat ini sudah hampir lebih sekitar 20-an ya. 20 pesantren. Nah, itu tujuan kita supaya jangan tergantung kepada pemerintah daerah. Kalau sudah ada BLK nanti, kalau tidak ada umpamanya, tidak ada dana lagi untuk pelatihan, latih aja murid kita, santri kita, latih santri kita. Saya yakin kalau nanti disebutkan ada masalahnya, pasti banyak orang yang bantu. Yakin saya gitu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebab sekarang ini memang pesantren ini perlu kita giatkan, kita dukung bersama-sama. Sebab dulu saya juga pernah buat pesantren. Waktu saya tugas di Sitiung 1 itu, daerah transmigrasi semua Pak. Tidak ada orang sembahyang. Waktu saya tanya, kenapa tidak salat? Tidak tahu apa yang dibaca katanya. Tidak tahu apa yang dibaca. Agamanya kita tulis di KTP-nya Islam. Tapi bisa aja pagi Islam, tengah harinya lah Kristen, sore lah Islam lah belia. Jadi itu waktu ambil tugas itu yang ada dai seorang dikirim dewan dakwah seorang Pak Taufik namanya. Anggotanya barangnya dapat sebulan untuk makannya sulit. Ada di situ 7 orang pastor. Ada yang dari Jerman, dari Itali, dari Amerika. Pastor itu dengan ahli ekonomi, ahli pertanian. Mereka mendidik petani, tapi menyampaikan agamanya. Jadi bingung gitu waktu itu. Akhirnya kita buat pesantren. Nah, itulah Bustanul Ulum namanya Pak. Kita buat pesantren, kita bangun tempat belajar, kita bangun masjid. Nah, masjid dibantu oleh Muhammadiyah waktu itu, dibangun asrama. Jadi semuanya santri itu gratis, kita asramakan, dikasih makan, dikasih baju, gratis semua. Untung saja guru-gurunya hanya kita bayar uang transport. Kalau minta gaji lo gurunya tak tahu.
Seluruhnya gratis. Itu baru lamonya pondok pesantren seluruh itu 25 tahun. 25 tahun kemudian kita tutup. Apa sebabnya? Karena santri-santri alumni itu sudah membuat pesantren-pesantren. Jadi kalau di Dharmasraya itu kini lah banyak pesantren. Itu alumni itu. Kita lah bantu BLK di situ 7 pesantren. 7 pesantren. Alhamdulillah kalau kini orang Solo pergi ke Dharmasraya itu mencari masjid rencak, ya nak? Masjid Narancak, iya di Dharmasraya itu Islamic Center. Banyak dari Padang Panjang, dari Bukit Tinggi orang datang pergi melihat masjidnya saja Dharmasraya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ambo sempat buat 2 pesantren di situ. Nanti lagi Bustana Darussalam. Darussalam masih ada. Insyaallah kini santrinya sekitar lebih 1.000 orang. Lebih 1.000 orang. Di Padang Panjang Bojo sebagai ketua Dewan Pembina Tawalib Gunung, Tawalib Gunung. Alhamdulillah. Ini tes masuk ke situ. Nggak bisa mendaftar umpamanya 300 orang dan diterima 50 aja kan. Tes di situ dilakukan. Jadi ternyata pesantren itu sangat disukui oleh orang tua. Kalau di Jakarta itu orang tua ingin menyekolahkan anaknya ke pesantren. Jadi Najah, Darul Najah itu jadi utama dan biaya sekolahnya mahal. Tapi untuk pendidikan orang tuanya memasukkan anaknya ke situ. Jadi sekolah-sekolah Islam di kota-kota besar itu sangat digandrungi oleh orang tua untuk menyekolahkan anak situ. Di Sumbar lah mulailah tak itu. Contoh umpamanya ada di Payakumbuh, ya Pak, Payakumbuh. Dari mana orang sekolah, termasuk cucu ambo yang ada di Setiwang itu, anakmu nomor 2, anaknya tuh disekolahkan ke Payakumbuh itu. Kelebihannya sama jadi sekolah, tidak boleh megang HP, sebab kan HP itu sangat merusak daripada anak-anak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyekolah, jadi tidak usah awak hati-hati di awak ekonomi rendah sekolah di pesantren, tidak. Malah kalau orang-orang maju sekarang anaknya ingin di sekolah di pesantren. Kenapa? Biayanya akan kurang. Bako biayanya kurang. Kalau sekolah umum nakal baca kak panjang kerajonya merampok, itu kadang biaya orang kayaknya jadi ini. Tapi kalau lah alhamdulillah anak ambo seluruhnya SLTP-nya 3 SLTP seluruhnya sanawiyah. Seluruhnya sanawiyah. Sudah tuh baru masuk SMA, masuk fakultas. Tapi alhamdulillah ilmu agama itu ada dasarnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan kini penurunan stunting. Apa penurunan stunting? Beko ada dari BKKBN menjelaskan programnya. Ambo menyampaikan ilmu ambo saja. Stunting itu apa? Stunting itu adalah gagal tumbuh kembang anak akibat daripada gizi yang kurang secara menahun, mulai dari rahim dan sebagainya. Kemudian caranya, apakah anak stunting kok dari keluarga miskin? Enggak. Banyak orang kaya yang stunting anaknya. Kalau di kota-kota tuh banyak tuh. Apaknya sibuk, amaknya sibuk arisan, apaknya sibuk kerja, anaknya dia pembantu. Akibat anaknya pembantu, anaknya berontak. Berontaknya kurang tuanya, cara anak berontak itu
itu mungkin malih makan atau nakal. Malih makan di pembantu anak ketujuh dia anak saja yang jagiannya. Makanan yang bergizi itu kalau perlu nyebuang atau nyemakan seorang. Anaknya jadi stunting. Jadi anak stuntingku disebabkan karena orang tua tidak mengerti anak samanya makanan sehat. Kalau menurut orang tua siswa, kalau lah makan lah sapiriang, 2 piriang, 3 piriang itu lah hebat lang cai. Akan yang baru ini, lasindawa kan. Bagian nasi sudah tua dulu karupua namanya jagian lo sama alado umpamanya. Itu kan karbohidrat. Nah, kini ulang balik. Apa nama makanan bergizi itu? Makanan itu yang pertama dulu untuk tenaga. Nah, sama awak di siko, kalau tenaga kurang, awak banyak mendaki. Iyalah kepayahnya tuh. Jadi perlu tenaga. Untuk tenaga itu kalori namanya, itu diperlukan karbohidrat. Karbohidrat banyak, ada dari bare, dari ubi kayu, siko kan banyak ubi kayu, dari tale, dari gandum dan sebagainya. Nah makan bare awak di Indonesia, di Asia kan. Kalau Eropa tuh nak makan bare dah. Amerika tuh nak makan bare dah. Gandum dimakannya. Dibuatnya roti itu nih makannya tuh. Kalau di awak makan roti itu untuk minum kopi paginya tuh. Lalu makan lah dah. Banyaknya makan roti itu, alah makan alun. Yang makan tuh nasi dia kan. Nah, nasi kau untuk tenaga. Jadi kalau anak ada dalam rahim untuk tenaga ibunya dan tenaga anaknya. Kalau nak menggari anak tuh, nak menggari anak tuh, tentu tapasolo pergi ke bidan ke rumah sakit. Ini si anak tuh telah mati, mengapa nak menggarinya kan? Perlu untuk menggari, untuk tenaga karbohidrat. Kemudian untuk pertumbuhan protein namanya. Jadi kalau awak nalah tutu nalah bomo mereka, tidak mungkin tumbuh kadang dah. Tapi nerusak sel-sel awak rusak tu diganti sel-sel baru. Nah mengganti itu dibutuhkan protein dan mineral, vitamin dibutuhkan itu. Anak-anak yang di dalam rahim itu untuk pertumbuhannya dibutuhkan vitamin dan mineral dan protein. Untuk ya mulanya manusia kau kan sagadang ujung kuku ko nyata di dalam rahim ibunya. Untuk menggadangnya tuh pertumbuhannya tuh perlu protein dan vitamin mineral untuknya supaya gadang, supaya tulangnya terbantu, supaya jantungnya terbantu, matanya terbantu, seluruhnya terbantu dan sel-sel otaknya dibantu. Sel-sel otak. Sel-sel otak itu sampai anak berumur 2 tahun, sampai anak berumur 2 tahun dibantu. Itu 90%, 90 sampai 95% sel-sel otak lah terbantu pada umur anak 2 tahun. Jadi anak 2 tahun itu 2 tahun tambah 9 bulan 10 hari dalam rahim itu 1000 hari namanya tuh. Itu disebut dengan 1000 hari kehidupan manusia. Di situ dah letaknya manusia. Kalau 1000 hari kehidupan itu cukup gizinya, maka dia akan menjadi sehat dan orang cerdas. Tapi kalau gizinya kurang sampai 2 tahun itu, makanya bisa saja anaknya badannya kadang, kepalanya sama Jawa, cuma isinya seketik, isi otaknya seketik. Jadi itu sebabnya kalau anak sekolah ya, gurunya sama,
bukunya sama. Nah, akibatnya akibatnya surang dapat juara, surang dan ikhlas. Nak ikhlas tu dek sesuatunya yang kurang. Jadi oleh sebab itu, makanya stunting tu kini harus kita cegah, ya. Mulai dari rahim. Jadi selama ibu-ibu hamil, tolong diperhatikan gizi ibu tadi, proteinnya, karbohidratnya, sayur dan sebagainya. Karbohidrat bisa awak tanam, protein bisa awak hasilkan. Palero ayam enggak 2 ekor, enggak 3 ekor, taduanya gian kanak. Kemudian sayur-sayuran mudah nanam itu, sayur itu akan pucuk ubi dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau cukup gizi ibu yang hamil itu, anaknya tidak akan stunting. Sebab apa? Sampai 6 bulan anak tadi kan disusuan ibunya. Kalau ibunya kurang gizi, anak stunting. Cukup gizi, anaknya tidak stunting. Lah 6 bulan mereka baru ditambah makanan tambahan, sampai 2 tahun disusuan ibunya. Jadi ibunya harus sehat, ibunya harus cukup gizinya, sehingga anak-anak itu tidak stunting. Kita menginginkan nanti anak-anak kita tidak stunting dan anak-anak kita cerdas, sehat dan cerdas, itu dah. Sehingga nanti bisa bersaing dengan kawan-kawannya nantinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salah janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Sirsam MKes MMN, anggota DPR